Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Pak Marten, Pak Eko sebagai teruji. Nah, Pak Eko, sebelum ujian komprehensif ini kita mulai, ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan ke Bapak, bahwa yang pertama, ujian ini berlangsung selama kurang lebih 50 menit, dengan rincian pembagian, Bapak mengajar ala peer teaching itu kurang lebih selama 20 menit. Maksimal 20 menit ya. Kemudian di sesi berikutnya itu akan ada kesempatan bagi penguji, saya dan Pak Marten kurang lebih 15 menit untuk menggali lebih dalam terkait apa yang Bapak sampaikan. Kemudian 5 menit berikutnya itu menjadi kesempatan bagi kami untuk berdiskusi, menentukan fase selanjutnya yang Bapak lakukan. Yang paling utama Pak Eko, selain durasi yang ingin saya sampaikan bahwa tetap santai, kalem, ujian kompresif ini lebih banyak membutuhkan Bapak untuk bebas dan menyampaikan segala sesuatu yang telah Bapak susun. Baik untuk efisiensi waktu, Pak Eko langsung saja saya persilakan. Uh, Silakan Pak Eko. Mohon izin. Terima kasih waktunya Pak Syam dengan Pak Marten. Oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya Bapak mohon izin untuk mengabsen kalian, anak-anakku sekalian. Ya, Adi hadir. Oh iya Pak, hadir. Oke. Raka, iya Pak, ada. Siap. Berarti kalau saya lihat keseluruhan, Bapak lihat ini sudah lengkap ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini, di sini nanti kita akan mencoba membahas tentang sistem pendingin. Kenapa? Motivasi Bapak, harapan Bapak ketika nanti sudah kalian mendapatkan materi ini, kalian bisa ketika nanti lulus, itu diharapkan bisa bekerja minimal lebih baik lagi kalau kalian bisa jadi wirausahawan. Di sini nanti membuka servis radiator seperti itu. Nah, kenapa sih kita bahas, kita perlu pelajari tentang sistem pendingin, engine? Nah, di sini Bapak coba sedikit sampaikan. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas adalah perawatan berkala sistem pendinginan. KD yang kompetensi dasarnya itu adalah menerapkan cara perawatan sistem pendinginan dan merawat berkala sistem pendinginan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah pelajari juga tentang sistem pelumasan. Nah, di situ anak-anakku Bapak harap masih ingat, karena ini berkelanjutan materinya. Dalam artian ketika kalian sudah paham sistem pelumasan fungsinya sebagai apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, nanti di sistem pendinginan juga kalian paham seperti itu. Karena dia bekerjanya untuk dua sistem ini saling berkaitan. Dalam artian butuh kerja sistem pelumasan yang bagus untuk mendapatkan sistem pendinginan yang bagus juga, seperti itu. Karena kita ketahui pelumasan juga penting untuk melumasi komponen-komponen mesin dan membersihkan gram-gram yang ada pada mesin. Nah, sedangkan sistem pendinginan ini nanti juga mendinginkan. Nah, yang didinginkan adalah
siklus pembakarannya agar komponen mesin juga tidak cepat aus seperti itu. Kemudian, nah sebagai awal kita coba lihat dulu di sini biar nanti ada gambaran apa sih yang mau kita pelajarin. Nah, oke, dari itu tadi videonya agak bermasalah ya, tidak bisa terputar dengan baik, terjeda mungkin karena jaringan yang kurang bagus. Baik, itu tadi fungsi kenapa sih mobil itu perlu sistem pendingin? Ya, poin utamanya untuk mencegah overheating dan dampaknya yang lebih jauh nanti akan timbul kerusakan komponen. Nah, di sini nanti kita tujuan pembelajaran setelah kita belajar sistem pendingin itu, saya harap anak-anakku di sini nanti bisa menjelaskan fungsinya sistem pendingin, kemudian menguraikan komponen-komponen yang ada pada sistem pendingin sesuai konstruksinya, kemudian bisa mendiagnosa cara kerja sistem pendingin dan mendeteksi kerusakan sistem pendingin. Nah, untuk yang merawat sistem pendingin dan mengontrol itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena itu berhubungan dengan praktek seperti itu ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang nanti kita akan bahas di sini. Nah, ini masalah yang Bapak temukan nanti bisa kita bahas karena ini nanti jadi bahan untuk diskusi anak-anakku sekalian. Jadi ada sebuah mobil sedang melakukan perjalanan jauh dan sedang melintasi jalan tol. Setelah menempuh setengah perjalanan, indikator suhu mulai mesin perlahan naik hingga nilai maksimalnya. Menurut anak-anakku, apa penyebab hal ini terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Itu masalahnya. Jadi ketika jalan baru dapat separuh perjalanan di tol temperaturnya mulai naik. Nah, itu nanti kita cari apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini silakan disimak dulu, diamati nanti apa sih yang ada dalam video ini. Sahabat otomotif, sistem pendingin pada 10
dampak otomotif Ya, itu tadi sudah kalian coba lihat, diamati. Di situ ada fungsi sistem pendingin, engine, kemudian cara kerja. Nah, kalau berbicara cara kerja, ada beberapa poin harusnya yang sudah kalian catat di situ tadi. Nah, di situ ada beberapa komponen dalam sistem pendingin engine. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini kenapa sih perlu sistem pendingin? Nah, di awal tadi di video pertama sebetulnya sudah kita sempat lihat. Jadi 25% dari 100% energi yang dihasilkan dari waktu pembakaran itu yang bisa dimanfaatkan cuma 25%. Nah, yang sisanya 30% itu diserap oleh mesin itu sendiri dan 45% hilang bersama gas buang. Nah, sisanya itu hilang karena adanya gesekan pada mesin itu sendiri. Nah, berarti energi yang bisa dimanfaatkan sampai ke roda penggerak itu sekitar 25%. Panas yang diserap harus segera dibuang untuk menghindari panas yang berlebihan atau overheating yang dapat mengakibatkan mesin menjadi rusak. Nah, itu tujuan utamanya dari perlu adanya sistem pendingin engine. Nah, ini akibatnya bila tidak ada sistem pendingin yang baik akan menimbulkan dampak bahan logam akan kehilangan kekuatannya, bahkan dapat mencair kalau itu sudah overheating, apalagi metal-metal yang ada di crankshaft, kemudian klep, dan sebagainya. Nah, di situ tadi sudah ada juga di video fungsi sistem pendingin mengurangi panas dan mempertahankan suhu kerja engine di 80–90 derajat Celcius. Dan yang ketiga, mempercepat engine mencapai temperatur kerjanya. Nah, sistem pendinginan air. Nah, untuk di mobil atau kendaraan ringan sudah banyak, bahkan hampir semuanya dan seluruhnya yang Bapak tahu, itu sistem pendinginannya menggunakan cairan atau air biasanya orang bilang. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang di poin pertama, di sini ada radiator, kemudian yang kedua reservoir tank, yang ketiga ada tutup radiatornya, yang keempat itu ada kipasnya, yang kelima ada pompa, dan yang keenam ada termostat. Nah, keuntungannya apa sistem pendingin air digunakan di mobil? Karena tidak berisik, karena air itu bersifat meredam. Nah, untuk sirkulasinya bisa dilihat di sini. Jadi ada komponen utama dari sistem pendingin sendiri itu adalah radiator, seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, komponen-komponennya sudah Bapak sebutkan. Nanti kita coba bahas satu persatu. Nah, radiator di sini fungsinya untuk membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ke udara melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Kemudian di keterangan gambarnya di situ ada tangki air atas, tangki air bawah, dan sambungan selang atas, sambungan selang bawah, dan inti radiator. Nih. Kemudian ada sirip dan ada tutup radiator yang di bagian atas. Nah, untuk inti radiator itu tipenya ada dua, tipe plat dengan tipe lekukan. Kemudian ini termasuk dalam tipe lekukan yaitu tipe SR, atau yang dia lekukannya hampir sama seperti zigzag, hanya saja tidak setajam zigzag untuk lekukannya, seperti itu ya. Kemudian reservoir tank di sini sebagai tempat penampungan jika ada kelebihan dari air radiator saat terjadi pemuaian dan mengembalikan ke radiator lagi. Di situ ada full dan low, itu untuk indikator bahwasannya kalau low ditambah.
Nah, radiator cup di sini ada di bagian tutup radiator atau biasanya kita sebut. Nah, ini di situ ada 2 valve, yaitu relief valve untuk membuang air pendingin ke reservoir, dan vacuum valve itu untuk mengembalikan dari reservoir ke sistem radiator atau ke dalam radiator. Di sini cooling fan untuk yang tipe manual, biasanya di sini menggunakan bantuan dari belt untuk memutar kipasnya. Kemudian ada kipas pendingin yang tipe mekanis dengan kopling fluida. Di dalamnya menggunakan minyak di dalam fluid koplingnya ini. Seperti itu. Meskipun dia kerja untuk pulinya tetap manual. Dan yang paling baru, yang mobil-mobil terbaru sudah full elektrik atau sistem kipasnya pakai sistem elektrik atau motor listrik. Nah, kemudian ada water pump atau pompa air untuk memompa air sehingga bisa disirkulasikan di dalam water jacket. Kemudian termostat. Nah, di sini nanti ada 2 jenis termostat ini, yang pakai katup bypass dengan tanpa katup bypass. Fungsinya buat apa? Mengatur sirkulasi air, kapan dia perlu masuk ke radiator dan tidak. Karena tujuannya juga sebagai untuk mempercepat tercapainya suhu kerja engine, seperti itu ya. Nah, untuk katup tanpa katup bypass, dia jalurnya seperti ini. Kemudian dengan katup bypass seperti ini ya, di sini ada waktu dingin seperti apa, bisa kalian amati, kemudian cara kerjanya bagaimana. Nah, untuk perawatan berkala nanti di sini ada beberapa poin, nanti itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dari materi Bapak itu tadi, silahkan didiskusikan. Ini sudah Bapak bagi kelompok, ada 3 kelompok. Nanti di situ kalian bisa berdiskusi. Tapi sebelum ke itu kalian berdiskusi, adakah yang bisa kalian tanyakan? Oh, ada Pak. Apa bisa Pak air biasa itu digunakan untuk mengisi radiator? Oh bisa, tapi tidak disarankan. Tapi kalau memang terpaksa ya mau tidak mau, ya bisa digunakan untuk dalam keadaan yang darurat, seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan didiskusikan. Ini ada 3 kelompok yang sudah Bapak bagi. Nanti Adi, Raka, sama Ade itu jadi ketua. Kemudian nanti ketika sudah didiskusikan, ini berhubungan dengan yang kita bahas, masalahnya yang di atas tadi ya. Nah, itu nanti dipresentasikan. Nanti kalau ada apa-apa yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bapak. Nah, di sini sudah cukup diskusinya. Nanti tolong ketua kelompoknya, Ade, hasilnya bagaimana dengan permasalahan di atas dihubungkan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, kalau berdasarkan kelompok kami, Pak, permasalahan yang tadi di atas bahwasannya apa sih penyebab dari kok bisa temperaturnya naik seperti itu, Pak? Ya mungkin air radiatornya, Pak, kurang. Kemudian cara menanganinya ya ditambah air radiatornya, Pak. Oh ya. Kemudian kelompok selanjutnya, Adi, kemungkinan tutup radiatornya, Pak, tidak rapat, terpasang tapi tidak rapat, Pak. Oke, jadi cara mengatasinya ya untuk mengatasi itu berhenti dulu, kemudian diisi air dan ditutup dengan rapat, Pak, tutupnya. Terus yang ketiga, Raka, apa hasilnya? Di situ ada kebocoran, Pak. Taunya dari mana? Mungkin ada yang keluar, Pak. Oke, siap-siap. Cara mengatasinya ya untuk kalau kebocoran dicek, Pak. Tapi belum tahu karena memang belum sampai ke cara perawatan, Pak. Oke, siap. Oke, di sini ada 3 jawaban tadi sudah, yaitu dari air radiatornya yang kurang, kemudian
tutup radiatornya tidak terpasang rapat, dan ada kebocoran pada sistem pendinginnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke masalah tadi, ketika dia sudah jalan, mobilnya dalam keadaan separuh perjalanan temperaturnya mulai naik. Nah, ini biasanya human error atau biasanya keteledoran si pemilik mobil. Ketika awal akan dipakai perjalanan jauh, dia tidak cek di bagian engine, di sistem pendinginnya. Ternyata masalahnya yang sudah dikemukakan oleh kelompoknya Adi. Nah, di sini ada tutup radiator yang tidak terpasang rapat. Karena kita tahu fungsinya tutup radiator itu ya salah satunya mencegah temperatur dari air radiator itu bisa naik seperti itu. Karena ada valve di sana yang mengatur. Nah, begitu. Nah, untuk kelompok AD dan Raka, kelompok 1 dan 3 itu bagus juga analisanya. Bapak rasa kalian ini sudah cukup paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Kemudian untuk tugasnya tolong diresum ini materi yang sudah Bapak sampaikan, seperti itu tadi, apa-apa yang harus dicatat, cara kerja, fungsi, dan sebagainya. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Nah, sekian mungkin dari Bapak, dan sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, ada beberapa pesan dari Bapak. Jadilah pembelajar yang baik dan tempatkanlah diri kalian sebagai orang yang bisa berguna bagi masyarakat untuk kedepannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kalau memang ada yang kurang nanti bisa ditanyakan via WA. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silahkan berdoa. Siap Pak, berdoa selesai Pak. Oke, terima kasih banyak. Selesai Pak Eko? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Kita sama-sama sudah melihat, mendengarkan, menyaksikan apa yang Pak Eko sampaikan dalam bentuk sifatnya peer teaching. Untuk langkah berikutnya mungkin ada masukan atau bahkan informasi tambahan yang bisa digali lebih dalam oleh penguji. Untuk kesempatan yang pertama ini saya persilakan ke Pak Martin untuk memberikan argumentasi terkait dengan pengembangan atau galian informasi dari Pak Eko. Baik, makasih Pak Yasdin. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Martin. Jadi Bapak sekarang kan sudah ada di bagian yang lain dari proses PPG ini yang kita sebut ujian komprehensif ya Pak ya. Jadi namanya komprehensif ya, kalau Bapak selama ini belajar 3 bagian, ya itu yang kami ujikan 3 bagian itu. Kalau 10 ya 10 bagian. Itu seterusnya Pak ya. Ini saya mau tanya dulu, Muara Badak itu di mana Pak? Kalimantan ya? Muara Badak itu Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Pak. Oh, seperti dekat ibu kota negara nanti sana Pak ya? Malah agak jauh mungkin Pak. Lepas dari Samarinda Pak, arah ke Bontang Pak Martin. Oh, ya. Saya pernah merantau ke sana Pak. Saya pernah di Samarinda, pernah juga di Balikpapan. Oh iya Pak. Karena Kukar kan lepas Balikpapan, Kukar, kemudian Samarinda lepas lagi, baru Kukar lagi, seperti itu. Waktu saya di sana itu ada jembatan yang putus. Jembatan apa namanya yang hubungkan Balikpapan sama Samarinda itu Pak itu. Kapan Samarinda? Kalau yang saya dulu di sana Pak, di Mangkupalas, waktu di Samarinda itu yang perkampungan orang Toraja kan di situ. Oh iya, iya ada Pak. Ya oke Pak, kita selesaikan intermezzonya Pak. Kita masuk ke materi Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya apresiasi terhadap penampilan Bapak hari ini. Yang pertama mungkin itu tadi Pak. Jadi pada saat Bapak membuka pelajaran itu, Bapak memulainya dengan sesuatu yang sangat positif saya kira, di mana siswa itu diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah itu perlu kita budayakan kembali Pak, mengingat situasi bangsa dan negara kita ini ya
apa ya, kalau saya katakan ini ada dalam situasi yang agak kritis sih menurut saya, di mana pembelahan itu semakin kuat. Nah, orang diidentifikasi sangat kuat berdasarkan suku, agama, dan rasnya, dan itu saya kira sangat tidak baik untuk keutuhan negara kita, di mana founding father kita sudah sepakat bahwa kita ideologinya Pancasila bukan yang lain, Pak. Jadi saya kira itu bagus, dan itu saya minta supaya itu diteruskan, karena ya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu akan otomatis menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air terhadap peserta didik kita. Itu Pak ya. Kemudian yang berikutnya yang saya mau sampaikan, Bapak tadi waktu menampilkan materinya itu yang saya perlu apresiasi, saya kira TPACK-nya itu Bapak manfaatkan betul-betul semaksimal mungkin. Nah itu saya kira bagus juga. Cuman ada hal yang saya perlu kritisi tadi, itu kan ada video itu, ada Ya, videonya kan tadi Pak. Tapi di video itu saya kira tidak ada suaranya, atau memang Bapak matikan audionya tadi itu? Eh, maaf Pak, izin menanggapi. Ini tadi ketika saya share screen saya lupa untuk centang bagian share sound-nya Bapak. Tapi kan ada audionya kan? Ada audionya kan? Ada, saya dengar, makanya saya tidak pakai headset Pak. Nah tadi itu animasinya itu bagus saya kira, dan saya hanya mau kritik tadi videonya, yang audionya itu tidak, ternyata kan ada. Itu bagus saya kira, dan itu saya beri penghargaan, karena memang seperti itulah yang kita harapkan dalam menampilkan materi pembelajaran. Itu Pak ya. Nah, berikutnya yang saya mau sampaikan, mungkin ini sudah bagian dari untuk menggali pengetahuan Bapak seputar pengetahuan pedagogik maupun pengetahuan profesional Bapak. Itu ini kan tadi bahasannya kan banyak membahas tentang radiator. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan, itu radiator itu maksudnya kenapa dikasih nama radiator itu? Bagaimana Pak, mohon izin Pak? Kenapa dikasih nama radiator itu Pak? Karena dia meradiasikan panas Bapak, maksudnya Ya. melepaskan kalau mungkin bahasanya. Karena radiator kan alat, biasanya motor, yang saya paham seperti itu Pak. Ketika ada tambahan motor seperti itu. Itu sudah betul itu, tapi yang saya mau tanya lebih lanjut itu, kalau radiator itu dikatakan alat untuk melakukan proses perpindahan radiasi dari satu media ke media yang lainnya, nah, coba Bapak ilustrasikan proses perpindahan radiasi yang mana yang Bapak maksud di situ? Di mana terjadinya proses perpindahan panas radiasi itu? Kan radiator kan alat. Iya Bapak. Berarti media untuk melakukan proses perpindahan panas radiasi. Nah, di situ di mana itu proses perpindahan panas radiasinya? Atau paling tidak gini, kan kita kenal ada 3 mode perpindahan panas kan? Ada radiasi, ada konveksi, dan ada konduksi kan? Nah, dari 3 itu coba definisikan satu-satu sampai pada akhirnya Bapak menyimpulkan itu disebut radiator karena sebagai media untuk melakukan proses perpindahan radiasi. Dan jelaskan itu di mana itu proses perpindahan radiasi. Coba Pak. Mohon izin, sepemahaman saya Pak, seingat saya ada 3 itu tadi yang sudah Bapak sebutkan. Di radiator sendiri itu ada terjadi namanya konduksi Pak. Konduksi sendiri itu terjadi di bagian core radiator atau inti radiator, yang di dalamnya ada coolant atau air pendingin yang bersirkulasi atau lewat di pipa-pipa kapiler. Gini Pak siapa namanya? Pak Eko ya, saya potong ya Pak Eko. Kan di situ di alatnya itu kan hanya ada tiga paling tidak media kan, ada alatnya itu radiatornya, kemudian ada airnya, kemudian ada kipas juga kan ada. Ada kipas, ada sirip Bapak. Nah, kemudian ada panas dari mesin kan ada juga. Ya. Nah, yang mana Bapak identifikasi sebagai perpindahan panas radiasi? Dari air yang panas ke dinding pipa kapiler yang ada di inti radiator Pak, itu radiasi. Nah, itu salah itu Pak. Nah, coba definisikan apa itu perpindahan panas radiasi? Tanpa perantara Bapak, secara langsung. Nah, itu kan ada perantaranya itu, ada dindingnya itu. Berarti itu bukan radiasi. Itu apa itu? Itu konduksi sepertinya Pak. Itu konduksi itu. Nah, ini saya mau analogikan ke sini. Ini misalnya kita panaskan air
Jadi dari Iya. api ke dinding itu kan perpindahan panas konveksi. Dari plat panci itu ke airnya itu disebut dengan perpindahan panas konduksi. Konduksi. Nah, jadi yang dimaksud dengan radiasi di radiator itu yang mana? Yaitu panas yang diserap dari mesin itu masuk ke radiator itu ya kan dia menyerap panas itu tanpa media apapun. Nah, Iya, Pak. konveksinya yang mana konveksinya? Konveksinya itu ya dari kipasnya itu. Karena ada medianya kan, medianya apa? Udara kan gitu. Udara. Gitu Pak ya. Nah, itu Iya, juga Bapak. saya minta kalau misalnya Bapak ngajar disampaikan juga ke muridnya itu Pak, seperti itu. Iya, Bapak. Jadi pengetahuan mereka tidak hanya melulu pada alatnya yang tentu eh, membuat siswa itu ya istilahnya mati akal, Iya, otaknya itu Bapak. tidak berkembang kan gitu. Nah ini di radiator itu kan ada cairan di situ Pak. Iya, Bapak. Nah cairan yang digunakan itu apakah cairan biasa yang sering kita minum atau punya syarat-syarat tertentu Pak? Mohon izin Bapak, sepengetahuan saya untuk kalau standarnya itu menggunakan coolant Bapak biasanya di mobil. Tapi kalaupun memang dalam keadaan darurat disarankan minimal menggunakan air suling atau air bebas mineral atau air tambah aki yang biru itu biasanya Pak. Itu Kenapa mesti begitu? Kenapa mesti begitu Pak? karena Kan kalau ya sifatnya yang pakai mineral itu bisa menimbulkan kerak Pak di bagian sistem sirkulasi sistem pendinginnya. Nanti ditakutkan buntu di radiatornya Pak. Hanya hanya itu bisa. Pak, hanya itu. Dan juga ini Pak, kalau menggunakan air yang tidak standar atau tidak coolant, biasanya temperatur titik didihnya itu cenderung lebih rendah dibandingkan yang menggunakan coolant, Bapak. Itu kan Bapak tadi sudah sebutkan bahwa dalam menggunakan cairan itu ada standarnya, kan gitu. Kalau ada standarnya berarti ya udah betul tadi itu bahwa penggunaan cairan itu ada syarat-syaratnya kan. Nah itu yang saya minta syarat-syaratnya apa supaya apa yang Bapak maksudkan itu bisa dipenuhi oleh syarat-syarat cairan yang ingin digunakan sebagai air pendingin kan begitu Pak ya. Nah kira-kira syarat-syaratnya apa itu Pak? Yang pertama, dia tidak menyebabkan korosif, tidak menyebabkan kerak, Tidak bersifat korosif kemudian kan? Ya, kalau ya dia bersifat korosif berarti unsur apanya yang banyak itu? mineralnya Bapak. Hah? Korosif. Kalau dia korosif berarti kandungan apanya itu yang banyak itu? Nah, Korosif biasanya terjadi dua, kalau tidak terlalu basah, terlalu asam Bapak. ya berarti ya nanti cari Oh, sendiri ya, nanti iya, belajar. siap Bapak. Jadi mohon yang seperti itu ya disampaikan juga Pak ya ke murid. Kemudian yang berikutnya yang saya mau tanyakan ini, karena kita bicara tentang sistem pendingin, jadi seperti yang Bapak sebutkan tadi, sistem pendingin itu bekerja untuk menjaga temperatur operasional mesin supaya dia bisa bekerja maksimal. Nah, coba ilustrasikan ke saya Pak, kalau misalnya sistem pendingin itu tidak berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, itu kira-kira kejadian mesinnya itu seperti apa itu? Kalau dampaknya yang pernah saya tahu Pak, ketika dia tidak temperaturnya sampai naik, itu nanti di bagian packing head cylindernya Pak yang kalah terlebih dahulu. Kalau lebih parah lagi bisa nanti di bagian head cylinder karena dia bahannya cenderung ke aluminium melengkung Bapak. Biasanya seperti itu Pak. Jadi simpulannya gimana Pak? Ini kan saya tanya prosesnya. Kalau proses itu kita bicara mulai dari titik satu, dari temperaturnya mulai naik sampai proses airnya mesinnya tidak bisa jalan kan gitu. Iya Pak. Ya. Kalau Ya, jadi kesimpulannya gimana itu Pak? kesimpulannya bahwasannya kalau sistem pendinginnya bermasalah sampai menyebabkan temperatur naik, komponen di bagian engine itu pasti bakal memuai dan mengalami Nah, keausan seperti itu itu Pak. betul itu yang saya minta karena kan setiap bahan itu kan punya titik leleh, titik muai. Tidak mungkin kan dipertahankan sampai sekian derajat Celcius. Nah, kalau sistem pendingin itu tidak berfungsi, ya kemungkinan itu akan terjadi. Nah, pada saat dia memuai kan tidak bisa lagi jalan mesinnya itu kalau dia sudah memuai. Oke ya, ya saya kira cukup Pak Yasdin. Makasih banyak.
Baik, terima kasih Pak Martin. Ini luar biasa saya pikir kontribusi dari Pak Martin terhadap pengembangan baik secara profesional maupun pedagogi dari Pak Eko. Mungkin ini tidak terlalu banyak dari saya, Pak, untuk sesinya kita terkait dengan pedagogi ini. Kira-kira Pak Eko, yang pertama itu dalam menyusun IPK, yang paling sulit menurut Bapak itu apa sih? IPK Bapak ya. Karena kan Ya, kemarin kalau refleksi yang kemarin Pak diarahkan untuk menyusun IPK itu ada analisis KD seperti itu Pak ya. Jadi misalnya di KD-nya itu tidak hot atau bahasanya di taksonomi belumnya masih level C2, itu diharapkan ketika menentukan IPK itu di level minimal di C4 seperti itu sih Pak. Kalau sepemahaman saya yang saya dapat kemarin seperti itu Pak. Tapi ya itu untuk menentukan ketika IPK kita cobakan di C4, nanti di bagian tujuan dan sebagainya itu pasti berkesinambungan. Jadi perlu mikir sedikit lebih dalam ketika saya memposisikan diri sebagai siswa itu apakah saya bisa sampai ke sana itu Pak yang saya mungkin agak masih perlu belajar banyak seperti itu Pak. iris sampai ke ini. Putus-putus suara Pak Nilai-nilai Yasdin. HOTS itu kalau diimplementasikan dalam pembelajaran daring menurut Bapak Eko itu jaringan di jurusan seperti Putus-putus suara Pak Yasdin. ya jaringan saya sepertinya bermasalah nih di jurusan Pak. Baik Pak Eko, kira-kira misalnya kalau IPK yang Bapak susun tadi itu ada, itu memenuhi unsur HOTS enggak kalau di pembelajarannya dan Untuk IPK tadi saya dengar Pak Eko? bisa Pak, tapi putus-putus. Intinya Ya. IPK-nya yang Bapak tanyakan, yang saya tangkap seperti itu Pak. Jadi untuk IPK yang saya susun itu untuk di KD pengetahuan, yang di KD 3 itu di IPK ketiga itu sudah mendiagnosa cara kerja Pak. Mungkin kalimat yang saya gunakan mungkin kurang pas, cuman saya coba masuk di level C4-nya seperti itu Pak. Gitu. Nah, kira-kira untuk sampai ke sana apakah HOTS itu terpenuhi, Pak? Kalau full daring Pak ya. Ya. Kalau full daring untuk sampai di mendiagnosa cara kerja saya rasa masih bisa Bapak. Tapi untuk di KD kognitif yang mungkin saya masih mengalami problem ketika nanti disampaikan dalam keadaan daring karena bisa disampaikan cuman untuk ke siswanya, di siswanya itu apakah dia sampai di psikomotorik yang kita harapkan, di keterampilan yang kita harapkan itu yang mungkin agak ada selisih nantinya Pak. Oke, ini terakhir Pak Eko. Ini saya banyak ke pedagogik. Kira-kira kalau menurut Pak Eko itu ada yang bilang kalau IPK-nya kita sudah sampai level C4 itu sudah mencerminkan HOTS. Nah, argumentasi Pak Eko terkait pernyataan yang gini itu gimana Pak? Kalau berdasarkan argumen saya Pak, kalau melihat di taksonomi belum itu dipisahkan di 1 sampai 6, pemahaman saya 1 sampai 3 itu di level low order thinking skill, kemudian yang ke 4, 5, 6 itu termasuk di kategori hot. Pemahaman saya seperti itu Pak. Jadi argumentasinya Pak Eko emang seperti itu. Kelas rendah dan kelas tinggi kalau istilahnya di pendidikan, di jenjang pendidikan itu gitu ya. Iya Pak. Hmm. Kalau dilihat di kata kerja sih
Memang seperti itu Pak. Saya coba lihat, oh iya mungkin levelnya masih identifikasi, kemudian menjelaskan dan sebagainya itu Pak. Sampai nanti yang paling tertinggi itu kan kayak merekayasa seperti itu Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup Pak Martin penggalian-penggaliannya kita. Pak Eko, selamat sekali lagi sudah sampai di tahap ini. Tapi kami masih menyampaikan Pak Eko bahwa uh, nilai kelulusan Pak Eko itu masih akan ditentukan apakah itu sampai dinyatakan lulus ataukah harus mengulang di esok hari. Itu bisa dipantau di e-learningnya Bapak untuk perkembangan itu. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Eko. Pak Martin, saya pikir cukup ya. Nanti saya ingatkan lagi Pak Eko, nanti Ya. Pak. dikirim ke Pak Faisal Pak. Jadi jangan sampai lupa Pak ya recordingnya ini. Oke Bapak, siap Bapak. Terima kasih Pak Martin. Ya kasih ya, Bapak bisa live sekarang Pak, bisa live sekarang keluar dari room ini. Terima kasih Pak Martin, Pak Yasdin. Matikan dulu.